Ibu nih tuh mak tololet anu tak tadi trek tak. Hah? Ibu kimak telolet itu trek tak tadi. Fix mah kapan dari anu di? Keluar kita dari room sebelah apa dulu? Yang lain juga. Ngintip mah Pak. Oh, makin mengintip. Ngintip dulu. Biar Medi. Kedengaran Ji Pak Azhar? Izin Bapak Ibu ya, minta tolong itu musik jangan ada ya. Ya, diupayakan musik jangan ada karena kasihan. Ya, itu jadi jangan sampai ada rekamannya Bapak Ibu terdeteksi ada musik. Itu sangat susah nanti di YouTube-nya. Ya. Mas Dar, Pak Nuno, keluar ke dari room pertama. Iya. Wawancaranya itu. Langsung tutup saja. Ya. Gaji di WA sebentar itu ambil link yang itu masuk lagi. Keluar kapan kan Pak Dik? Sudah Mi? Iya, keluar ki dari sebelah. Sudah. Oke. Sudah Pak. Oke. Ada Mi. Iya. Pak Ketua Pak Ansar, silakan diambil alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum tidur siang Pak Ustaz ini kan belum setelah kayaknya nih. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu semua, guru hebat. Hari ini kita bertemu kembali. Jadi mungkin kita langsung saja masing-masing menyampaikan visi. Tapi saya berharap sebelum itu kami minta pencerahan lebih dalam lagi ke Pak PP ini, Pak Muslim ini. Itu saya persilahkan kepada beliau dulu untuk memberikan penebalan kepada kita semua terkait apa yang akan kita diskusikan sebentar. Saya kira begitu Pak. Saya persilahkan. Tafadhal Pak PP. Maaf Pak Dar, nggak bisa Kak saya. Pak Pasil. Gitu. Silakan Pak Nurkasih Asmar SPD. Saya juga masih pusing.
mau bagaimana ini. Masih belum ada di kolam. Kenapa Pansar? Ada yang bisa Masih meraba-raba sih. Maaf. Siapa tahu bisa mungkin diarahkan Pastor Pak barangkali. Muslimin, Pak PP. Masih meraba-meraba. Gitu, Dik. Iya. Oke, bagaimana dengan kelompok Pak Ansar? Sudah dipahami ini yang mau dilakukan? Nah, ini sementara didiskusikan ini Pak, kami minta penebalan lagi mungkin barangkali supaya kami bisa langsung fokus ke topik yang karena kami di kepala kami ini kan visi adalah tujuan yang ingin dicapai sebetulnya, makanya karena mungkin kami ini berbeda-beda sekolah, berbeda-beda visi sekolah. Oke. Iya, begitu Pak. Baik. Terima kasih. Oke, baik. Kan jadi Bapak Ibu ya, mulai dari diri kemarin sampai di Explore Konsep kan teman-teman sudah mengungkapkan semua visi-visinya, gitu ya. Mimpi-mimpinya tentang siswanya kemarin. Sampai ada memang membuat atau menyusun satu visi. Nah, visi itu saja yang teman-teman itu ungkapkan di diskusi ini. Kemudian sepakati satu visi, gitu ya. Satu visi untuk dibuatkan prakarsa perubahan. Ya, dalam pembuatan prakarsa perubahan cukup juga satu prakarsa perubahan saja. Jangan mau semuanya mewakili, mau semuanya memuat apa yang terkandung atau yang ada dalam visi itu. Saya ulang penjelasannya tadi. Contoh, di dalam visi itu ada memuat peningkatan karakter, ada prestasi, ada wawasan global, ada peduli lingkungan. Kalau kita lihat visi ini ada 4 yang ingin dicapai di masa depan. Silakan Bapak Ibu membuat prakarsa perubahan, satu prakarsa perubahan aja. Misalnya, apakah memilih karakternya yang mau dirubah? Gitu? Apakah memilih prestasi? Apakah memilih wawasan global? Atau memilih peduli lingkungannya? Buatlah rumusan prakarsa perubahan. Gitu ya? Dari satu. Atau membuat satu prakarsa perubahan. Contoh, teman-teman memilih masalah peduli lingkungannya yang Bapak Ibu akan buatkan prakarsa perubahan. Silakan merumuskan kalimat, gitu ya. Yang kira-kira apa kalimatnya yang bagus itu yang terkait masalah peduli lingkungan, gitu ya. Nah, setelah ada itu, lakukanlah beberapa kegiatan yang Bapak Ibu tuangkan ke dalam bakja, mulai dari buat dulu pertanyaan, ambil, gitu ya. Kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan sampai diatur eksekusinya, gitu ya. Ini satu kegiatan yang mau dilakukan. Contohnya misalnya kegiatan yang jadi dari peduli lingkungan adalah mengolah, gitu ya, mengolah limbah rumah tangga, misalnya, gitu ya. Kan peduli lingkungan ini. Lahir sebuah kegiatan yang jadi sebentar adalah hasil dari olahan limbah. Maka untuk mendapatkan itu kita mulai tuangkan dulu, buat pertanyaan dulu tentang mengolah limbah itu. Kemudian ambil pernyataannya, apa yang dilakukan, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi lomba contohnya Bapak Ibu kan kemarin sudah dibaca di apa ya, di bahan itu ada contoh ya, prakarsa perubahan, mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Maka ini mungkin lahir dari sebuah visi sekolah, gitu ya, visi sekolah tentang kreatif, gitu ya, atau tentang pembelajaran yang berkualitas. Nah, dia buat sebuah prakarsa perubahan dengan rumusan kalimatnya mengatakan bahwa mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Dituangkan dalam tahapan-tahapan
Bagja. Gitu ya. Mulai buat pertanyaan utama. Gitu ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan mengatakan, apa yang harus saya lakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas anak? Apa yang harus saya lakukan? Itu pertanyaan yang dibuat. Gitu. Nah, maka tindakan atau penyelidikan yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan itu adalah yang pertama, mengajak kepala sekolah bertukar pikiran terkait pentingnya mengembangkan kreativitas anak, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. Jadi di situ kuncinya dulu. Ya. Kalau masalah peduli lingkungan tadi, mengolah limbah, apa yang harus saya lakukan untuk dapat mengolah limbah rumah tangga misalnya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama sekali itu lakukan adalah berkoordinasi lah dulu. Ada sosialisasi. Ya. Jadi mengajak kepala sekolah, kemudian mencari sumber, gitu ya. Kemudian itu tadi di B-nya buat pertanyaan. Sekarang ambil apa cocok untuk mengambil pelajaran? Semua di sekolah yang punya pengalaman tentang itu. Adakah atau tidak? Kemudian jenis aktivitas apa saja yang terkait masalah mengolah limbah. Kemudian situasinya seperti apa? Terus keterampilan yang dibutuhkan apa? Apa tindakan yang harus kita lakukan terkait pertanyaan-pertanyaan ini? Ya tentu mencari contoh nyata. Ya. Kemudian melakukan survei, melakukan wawancara, ya, terkait pengalaman dan pendapat, apakah ya dari guru, apakah narasumber lain, ataupun dari orang tua, ataupun bisa dari murid. Ya. Itu ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi. Apa pertanyaan tentang gali mimpi? Apa kebiasaan-kebiasaan yang baru yang saya bayangkan terjadi? Kita gali mimpi terkait masalah limbah misalnya. Ya. Apa yang harus kebiasaan yang harus saya lakukan, kebiasaan yang harus dilakukan masalah itu. Apa tindakannya kita? Ya. Itu membuat deskripsi tentang sikapnya, tentang membuat daftar jenis keterampilan baru yang dibutuhkan, membuat gambaran-gambaran sikap ataupun respon anak-anak kita. Yang terakhir, itu ya, terkait gali mimpi. Nah, jabarkan rencana. Apa pertanyaannya? Apa yang paling sederhana yang akan kita lakukan? Silakan Bapak Ibu diambil itu ya, ada filenya itu. Itu yang menjadi dasarnya teman-teman melihat contohnya aja. Jadi bisa juga kita itu saja diisi dan diganti isinya supaya lebih terarah. Ya. Atau gini ya, saya kirimkan ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang ingin tanya lagi, silakan. Silakan Ibu. Insya Allah cukup Pak. Oke. Ibu Arma, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Fasil, misalkan salah satu contoh, anggaplah misal saya mengambil visi mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Terus misal saya masuk pada bagan bagjanya itu Pak, anggaplah misalkan prakarsa perubahannya mencegah terjadinya perilaku bullying atau perundungan seperti itu ya di kelas. Terus nanti masuk pada pertanyaan, apa yang saya harus lakukan agar dapat mencegah terjadinya perilaku bullying di kelas? Ya, seperti itu ya. Iya. Itu Kemudian udah. tindakannya itu Pak, misal mengajak kepala sekolah berdiskusi akan pentingnya pencegahan perundungan di kelas. Mungkin salah satu mungkin seperti itu ya Pak sampelnya. Iya, betul. Ya. Jadi kita mulai masuk ke sana kan, mulai dari B-nya itu buat pertanyaan. Apa yang harus dilakukan ini? Itu terkait tadi itu prakarsa perubahan yang Bapak Ibu sepakati mencegah bullying di sekolah. Apa yang harus dilakukan ya? Itu.
maka yang pertama sekali lakukan harus berbentuk sosialisasi. Tentu kalau berbentuk sosialisasi, ya menghubungi dulu siapa kepala sekolah, teman guru, anak-anak kita, orang tua siswa, itu semua terlibat di dalam sana. Itu tindakan ya, gitu ya. Melakukan kolaborasi. Nah, kemudian masuk ke ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Begitu lagi, buat lagi pertanyaannya. Oke ya. Silakan Bapak Ibu di download saja ya. Ada di situ di LMS, di bahan pembelajaran. Sudah Di Pak. bahan pembelajaran ada contoh. Ya, sudah ada. Iya, Pak. Di bahan pembelajaran ada contoh rencana Bagja. Bisa ya? Siap Pak. Oke. Silakan dilanjut. Jadi, Oke, Bu Fitriani, silahkan. Ya, baik. Jadi berdasarkan petunjuk ini, mungkin yang pertama harus kita lakukan adalah masing-masing di antara kita ini menyampaikan visi sekolah masing-masing terlebih dahulu, kemudian kita modifikasi. Saya tadi sudah menulis di room chat, kemudian yang merespons Pak Asdar yang menuliskan, kemudian mungkin itu masing-masing visi sekolah kita dulu diajukan, kemudian kita menentukan visi yang mana yang mau diambil ataupun kita modifikasi untuk selanjutnya kita buat rencana perubahan, prakarsa perubahan. Lalu lanjut ke Bagja. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu. iya. Satu-satu kapan dulu Dik baca, kasih dengar dulu apa. Bu Armadi. Pak bisa. Anu Kak, saya karena pakai KHP. Oke, Ibu Armayani. Lalu anu kisah ada laptopku. Bagus sih. Saya. Kalau Pak, saya itu Pak tadi fisiku kan, saya tidak langsung ke ini, saya langsung merujuk kepada visi saya sebagai guru penggerak yang nanti kan ada yang saya sudah kerja-kerja ini visi guru penggerak tugas tak. Jadi saya kembalikan ke diriku, saya tidak ambil untuk visi sekolah aku ya. Itu tadi yang saya sempat sampaikan, mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti di bagiannya itu kan seringnya terjadi itu perilaku bullying atau perundungan di kelas itu kan yang tidak bisa dihindarkan atau tidak bisa dihindari. Kecenderungan atau keseringan dilakukan hal itu kan membuat menciptakan karakter atau hal-hal yang menurut kita itu mau ditonjolkan dari profil pelajar Pancasila. Ketika terjadi perundungan rasanya itu sulit untuk bisa dicapai, sedangkan kita ketahui bersama bahwasanya visi itu kan cita-cita yang ingin dicapai, tujuan ke sekolah ke depannya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya cita-cita mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila, maka yang paling pertama yang ingin saya lakukan adalah itu mengurangi terjadinya yang namanya perundungan kelas, perundungan siswa atau bullying. Saya kurang kalau misal dari teman-teman yang lain mungkin mengangkat visi misinya seperti tadi saya sempat baca punyanya Ibu Fitri menciptakan peserta didik yang berkualitas dan berwawasan iptek berlandaskan iman dan takwa. Kira-kira kalau yang di situ Bu, aspeknya untuk yang dikelola nanti di bagian Bagja, apa kira-kira yang mau di situ ya? Ya, mohon maaf Ibu, tadi saya baru menyampaikan karena tadi di ruang 1 itu kita diminta untuk menyampaikan saja visi misi sekolah masing-masing. Jadi ini yang saya ambil dari visi sekolah. Nah, kemudian ini mungkin yang anunya adalah kita tentukan saja dulu visinya, baru lanjut kita pikir ke Bagja yang mau disusun bersama supaya tidak
masing-masing menjabarkan bakjanya, padahal kan belum tentu menjadi tugas kelompok bersama yang mau disepakati nanti. Jadi bagusnya mungkin supaya fokus visi masing-masing dulu, kemudian dilempar di forum ini yang mana mau diambil ataupun dimodifikasi supaya mencakupi semuanya ini, ataukah yang mana yang terbaik. Yang pasti di kelompok kita pasti semuanya mau yang terbaik yang mau ditampilkan, walaupun masing-masing. Kalau saya sendiri untuk di sekolah ini, yang visi yang saya ambil di sekolah ini sebenarnya ini tidak seperti yang saya inginkan, masih ada yang harus ditambahkan. Jadi mungkin begitu, mungkin intinya adalah masing-masing kita mengajukan dulu visi, baru diajukan yang mana harus diubah dan lain-lain, ditambahkan. Ya, Tabe. Iya, kalau saya itu saya sudah kirim di kolom komentar itu yang saya ambil dari visi guru penggerak, saya kembalikan ke diriku. Itu saya ambil Bu, seperti itu. Terus biasanya enggak, saya tadi maksudnya bukan mau menentukan siapa, tapi paling tidak mungkin ada bayangan setelah kita sampaikan di sini bilang, oh nanti saya arahnya bagjanya itu akan ke sini. Paling tidak kan kalau Ibu Fitri sampaikan mungkin menciptakan peserta didik yang berkualitas dan berwawasan iptek dari, kan pasti ketika memilih visi itu pasti kan ada tujuan yang ingin dicapai. Itu yang kumaksud tadi, maksudku saya Bu, siapa tahu ada yang bisa kita paparkan sedikit mengapa sampai visinya sekolah tak mengambil itu, siapa tahu bisa siapa tahu bisa dimasukkan dalam itu yang anunya Bagja tuh, formatnya Bagja. Saya persilahkan dulu tadi Pak PP mengangkat tangan. Iya, terima kasih. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpaksa saya Waalaikumsalam. juga karena kita diskusi kita cukup lama, itu akan memakan waktu. Kalau bisa salah satu dari antara Bapak dan Ibu tampilkan Google Doc, kemudian kita masukkan semua rancangan-rancangan Pisita supaya diskusi kita bisa berjalan dan usahakan bisa selesai, bisa tercover dalam baknya nanti, daripada kita saling berdiskusi hanya membaca cat-cat saja itu susah. Jadi mungkin siapa yang bisa menampilkan Google Doc supaya bisa masing-masing bisa memasukkan, langsung melihat persentase satu orang. Nah, kemudian masalah misi sekolah, yang kita mau penilaian misi sekolah seperti dikatakan Ibu Armayani. Kalau menurut saya itu bagus sekali tadi Ibu Armayani, masalah perundungan di kelas. Masalah-masalah itulah yang kita lihat sehingga bisa muncul ide untuk memberikan visi dan misi ke depan. Visi dan misi sekolah itu bukan berarti harus tercapai dalam jangka waktu 1 semester atau 2 semester, tidak. Visi misi ke depan itu bisa saja sampai 5 tahun baru bisa tercapai, silahkan. Secara bertahap. Nah, kita tinggal memikirkan nanti langkah-langkah apa nanti dari visi itu, dari misi itu, sehingga bisa terwujud atau bisa tercapai apa yang menjadi misi sekolah kita. Saya kira itu tambahan dari saya. Ya, cocok. Silakan masukkan semua, mungkin coba di situ Nuta. Siapa tadi itu? Ini Pak. Ya, tampilkan mungkin biar teman-teman masukkan semua anunya di situ. Baru kita sepakati sebentar. Yang mana yang mau diangkat ke alur bagja. Itu dari saya. Terima kasih. Lanjut, Maki. Ibu Arma dulu, Dik. Saya kasih masuk. Bu Arma, kirim di chat. Apa iya Pak Nuno? Kirim saja linknya Pak Nuno, bisa. Kalau Google Doc kita pakai. Ada minat tulis Bu Arma. Ada aku kirim di situ ya karena pakai ini kasihan HP ndak mau sih yang laptopku. Oh, kasihan. Iya Pak. Lanjut. Iya. Ini. Tapi sedikit dulu Bapak Ibu. Iya. Sebelum lanjut lihat dulu tujuannya modul ini apa? Mampu merumuskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah, menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu Visita harus juga menggandeng profil pelajar Pancasila.
Saya tampilkan dulu di sini Pas Dardi. Ini yang nomor 1 itu punyanya Bu Arma. Yang nomor 2 punya aku. Ya, share link Yang, mi, anu mi. Share yang screen mi. nomor 3 mana Ibu Fitri? Kalau Pas punya Dar. Tabe, kalau begitu tadi yang punya aku itu visi sekolah itu agak berbeda dengan yang saya impikan. Iya. Ya, sebentar mungkin saya tambahkan lagi, Dik. Iya. Ya. PC guru penggerak ini, PC guru penggerak di sekolah. Impianta ke depan selaku guru penggerak. Saya terlalu tinggi mimpiku ini kapan? Tidak apa-apa Tabe kalau sedikit, Pak. wajar itu. Iya. Tabe sedikit kalau saya, Pak. Tidak min aku sangkut pautkan dengan visi sekolah aku karena ujung-ujungnya tugas itu kan pasti visi yang harus kita usung dari sebagai guru penggerak. Jadi ku bikin seperti itu. Sama Jiki Bu Arma, saya juga ini bukan visi sekolah aku Iya. Kalau saya itu menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bahagia, selamat, dan berkarakter profil pelajar Pancasila yang tak lekang oleh kodrat zaman. Cocok nih Pak, jam lagi PC sekolah tak kasih masuk. Nah, nanti Bukan, ini nanti PC tak kan ada juga nanti di video. Ah itu juga nanti dipaparkan di sekolah tak bersama kepala sekolah dan teman-teman guru. Jangan sampai dengan adanya visita, visi sekolahnya Bapak Ibu bisa berubah dengan visita, itu luar biasa. Wah. Allahu Akbar. Apa ini? Ada nak kirim Google Drive Pak Pasil. Bagja. Oh ini Mito, sama juga kayaknya ini. Ini juga yang ini toh temukan 5 perubahan. Yang pertama itu punyanya Pak Anu, punyanya Ibu Arma. Yang kedua punya saya. Ketiga Pak Asdar kapan ini yang ketiga Pak Asdar? Iya, punya aku. Pak Ansar sama Bu Fitri Bu. Besar dulu. Jelas Mito? Jelas Mi Pak? Tidak terpotong Ji. Jelas tapi tak potong Pak Nono. Ya. Ini enggak Di. Oke. Gabung-gabung Maki. Ya, jadi anunya visinya nanti itu yang tidak menjebak. Ya. Tidak Kayaknya menjebak. hampir semua. Ini yang 3 ini dari kita 3 ini kayaknya karakter semua fokus tak di sini. Garis bawah Maki ini. Ya, hampir semua karakter. Ini toh. Berkah. Coba koreksi Ki Anuta. Siapa punya nomor 2 itu? Punya aku kan Pak. Ya, jangan pakai kata-kata seperti itu Pak. Cari yang lain. Yang Saya mana bermimpi siswa saya, jadi bukan kata-kata seperti itu kalau visi. Ya. Anu ini apa? Yang anuku ini kayaknya ini mulai dari diriku ini. Iya. Iya. Terlalu pribadi.
Iya. Ini Ah, Pak Nunuk, tapi ada nih saya kirim lagi di room chat. ini yang bikin pusing saya Pak Tapi intinya kita karakter pakai peserta didik atau murid atau murid. siswa. Waduh. Hmm. Kita berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Murid. Murid. Ya. Silakan pakai murid. Oh, berarti murid di murid. Hampir semua berkarakter. Berkarakter. Tapi masuk ini tuh. Bah, kayaknya karakter semua di Bu Fitri di kayaknya karakter semua. Iya, cocok sih Pak. Dan kayaknya memang ini sudah kita bahas juga di modul 1.1 yang masalah degradasi moral siswa lah. Jadi kayaknya cocok nih kalau kita memang wujudkan visi, susun visi ya ada hubungannya dengan karakter. Ya. Kemudian kalau umpamanya karakter kita sudah karakter prakarsa perubahannya apa? Mungkin tadi yang disampaikan sama Bu Arma itu lebih spesifik nih, salah satunya tentang bullying misalnya atau kemoki yang membudayakan tabe atau apakah. Ya. Pak Ansar, Pak Fasil. Silakan Pak. Ya, silakan Pak Fasil. Oke, terima kasih. Sudah ada visi yang disepakati? Kami mengerucut mungkin Pak membentuk generasi berkarakter karena dari semua teman-teman semua ada membentuk karakter, jadi mungkin kami di membentuk karakter itu. Oke. Artinya kan teman-teman di sini kan ada 5, berarti ada 5 visi. Terus visi siapa yang diambil? Atau membuat visi baru? Sementara disinkronkan, Pak. Oke. Kayaknya membuat visi baru ini, Pak. Oh, kayaknya membuat visi baru, nggak apa-apa. Kalau sudah membuat visi baru, silakan visi baru itu nanti dikuatkan, kemudian pilihlah indikator dari visi itu yang akan ditebalkan satu menjadi prakarsa perubahan. Gunakan format yang ada di drive yang saya kirim itu, ada di situ. Kemudian caranya juga ada contoh di situ ya, ada contoh prakarsa perubahan. Kemudian gunakan slide kerangka bagja untuk menuliskannya apa yang menjadi pilihan prakarsa perubahan tadi. Contohnya di situ ada 3 ya. Di slide dia, bukan di slide dia, di PDF itu contoh prakarsa perubahan. Isinya itu memuat 3 contoh prakarsa perubahan. Silakan Bapak Ibu melihat teknis dan caranya seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, Pak. Silakan Ibu Fitriani. Iya,
Tabe Pak, terima kasih melihat ini ada 4 yang sudah dituliskan mengenai visi masing-masing. Ini mungkin memang visi kita sebaiknya mengambil yang ada prestasi, muncul prestasi di situ yang mewakili murid yang cerdas. Jadi kalau ada prestasi otomatis cerdas nih murid. Jadi mungkin ada kata-katanya prestasi, kemudian berkarakter profil pelajar Pancasila. Jadi gabung kini ini murid di Iya. ambil murid Iya. yang cerdas. Kalau Pak? mungkin saya Pak itu yang cerdasnya mungkin bisa dimodifikasi menjadi berprestasi. Kenapa berprestasi? Kalau siswa berprestasi pasti cerdas sih. Dalam supaya ada targetnya, mungkin bisa ditargetkan nanti harus siswa ini sampai ke tahap apa, ataukah karena kalau cerdas dia hanya untuk kepentingan pribadi menurut saya dalam segi bahasa kalau cerdas. Nah kalau berprestasi itu dia mampu keluar mengeluarkan kecerdasannya dengan mampu berkompetisi misalnya. Kemudian muncul memang karakter profil pelajar Pancasila. Apakah mau mengambil secara umum profil pelajar Pancasila semuanya itu yang 6, ataukah kita mau fokus di salah satunya? Kemudian yang terakhir melek teknologi. Kenapa? Karena kita anak-anak ini dan kita semua ini hidup di zaman teknologi. Walaupun tidak bisa menciptakan teknologi, setidaknya mampu memanfaatkan teknologi untuk pengembangan dirinya mencapai cita-citanya supaya bisa berprestasi. Mungkin seperti itu. Ini baku mini kabuk melek. Jangan melek. Ya. Apa pale Pak? Ini 3. Dari semua Melek yang mungkin bisa ya diganti ditulis dengan itu, cakap. semua yang ditulis itu tadi, P5 semua itu. Jadi kalau ditambah lagi P5 di belakangnya, double gitu namanya. Ya begitu Mi maksudku sama Pak Pepe. Kalau masuk Mi melek teknologi kan masuk Mi di P5 semua itu. Iya, ingat Ki P5 itu sangat luas. Ya. Ingat Ki. Jadi kalau semua ditambah semua P5 teknologinya. belakangnya itu apa yang kita usulkan, double Mi itu. Ya. Itu masukan dari kami. Itu misalnya kapan intinya berprestasi, berkarakter, profil pelajar Pancasila. Kita ramum itu. Ini dia pelajar Pancasila. Nggak mau dikasih masuk ini. Manusia merdeka, manusia bahagia. Masuk semua di profil pelajar Pancasila itu. Oh iya. Terlalu luas ya. Mewujudkan murid yang berprestasi, berkarakter pelajar Pancasila. Berkarakter profil pelajar Pancasila. Itu. Mungkin pakai konjungsi dan mungkin dia atau bagaimana kan? Mewujudkan murid Ibu Fitri. Ya, Tabe Pak. Sumbang saran, kalau sumbang saran ini mewujudkan murid berkarakter pelajar Pancasila yang berprestasi. Atau apa ada lagi? Begini, apa namanya?
izin bicara. Iya. Mewujudkan murid berprestasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila, atau ya, mewujudkan murid berprestasi yang Begitu. Begitu, Pak. ya begitu maksud saya, Pak. Tapi mana nih Bu Arma? Kenapa Bu? Mengikut ya saya. Bu Cinta, tidak, kayaknya lemas-lemas Bu Arma ini. Kayak lolis suarana. Iyo. Lagi kurang anu Kak, lagi kurang sehat juga, baru laptopku tidak bisa dipakai Zoom karena itu tidak bawa ke headset, jadi tidak rusak anunya, speakernya ya. Jadi pakai HP, Mak. Saya pakai ini Kak Boy. Kalau saya itu tadi anuku, tapi kan mau ini ceritanya satu bahasa kita. Headsetku. Ih, Bapak. Mohon maaf, Pak. Kalau saya mengikut Mae, karena itu yang kusulkan saya punya aku. Ada sudah buat sebenarnya, walaupun tidak terlalu rampung semua, tapi kalau ada yang baru yang memang mau dianukan, karena ini kan tugas kelompok, mengikut Mas saja saya, Tabe. Tabe kayaknya ini yang disusun baru, ini bahasanya sih yang agak baru, tapi intinya adalah punya anunya kayaknya Bu Arma, karena di situ mewujudkan peserta didik yang murid yang cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Cerdasnya tadi diganti dengan kata berprestasi. Jadi kayaknya memang poinnya dipunyanya Bu Arma. Kalau begini, Tabe, izin. Iya. Jadi kalau kita sepakati misalnya ini baru masuk di Bagja kan, membuat ya kalau saya. Jadi kalau misalnya ini kita sepakati, kita masuk di Bagja buat bagangnya itu, kemudian kita jawab pertanyaannya. Jadi kalau ini misalnya yang menjadi prakarsanya ya kita buat ini pertanyaan utama. Ini kan visi. Ini kan visi, Pak. Visi. Kemudian setelah ini kita buat prakarsa perubahannya. Masuk di Bagja, Pak Nono. Langsung di Bagja. Oh, di Bagja. Perubahannya, Pak. Iya. Tapi kalau prakarsa perubahannya apa? Di Bagja, di Bagja jadi kerja. Ya, tidak, Pak. Di prakarsa perubahan yang maju ke Bagja. Ya, kalau saya seperti itu, seperti Bu Fitri, tentukan dulu prakarsa perubahannya. Setelah ditentukan prakarsa perubahannya, baru kita masuk di Bagja. Kalau saya kayak itu tadi saya tuh yang perundungan bullying itu kan prakarsanya, baru bikin di situ pernyataan apa yang harus dilakukan di awal tuh. Pertama itu kan diskusi dengan kepala sekolah seperti apa bentuknya. Maksudnya itu Ji kalau saya. Tapi kan ada yang lain selain bullying kan bisa karakternya Nana. Ya. Silakan Bu Fitri. Kayaknya itu tadi yang disampaikan tapi hasil untuk urutannya ini ditentukan dulu visi, kemudian di prakarsa perubahan satu poin yang mau diubah di visi itu yang mau ditargetkan, kemudian dari situ disusunlah apa yang harus kita lakukan untuk melaksanakan prakarsa perubahan itu di Bagja. Siapa yang bisa dilibatkan di Bagja dan seterusnya. Iya, Tabe. Jadi begini, jadi kita anggap ini tadi yang tadi mewujudkan murid itu adalah visi. Jadi coba kita bagaimana kalau
prakarsa perubahannya mewujudkan generasi yang berprestasi terlalu luas. Tapi kan ada karakternya di Itu situ. anunya, Berkarakter. itu prakarsa perubahannya, itu prestasi dengan karakter. Ya, Ya, itu anunya. ya. Tapi dua itu enggak ada masalah. Tapi saya persilahkan dulu Pak Fasil. Tapi silahkan Pak. Oke, terima kasih. Sudah ada visinya kan? Sudah Pak. Sudah, Pak. Visinya apa coba tadi yang dipilih? Mewujudkan murid berprestasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang ingin ditebalkan sebagai bentuk perubahan prakarsa perubahan? Gitu ya. Karena apakah apakah prestasinya atau karakternya? Kalau profil pelajar Pancasila kan terlalu banyak isinya ya, Luas. sampai 6 dimensi itu. Mungkin di sini kalau kita lihat cukup ada dua ya, antara prestasi dan karakter. Ya, Pak. Silakan membuat satu prakarsa perubahan misalnya dengan memilih yang mau dirubah terkait prestasi. Gitu ya. Kemudian silakan pilih satu prakarsa perubahan terkait masalah karakter. Bisa kira-kira? Bisa Pak, insya Allah Pak. Nah, coba Jadi dibuka, lokusnya bisa 2, Pak. coba dibuka contoh yang ada di situ, yang di drive tadi saya kirim. Ada di situ contoh prakarsa perubahan Bagja, itu ya. Coba dibuka. Tunggu. Oh iya. Ada situ, itu isinya ada 3. Mulai dari satu contoh ingin lingkar pinggang yang ideal. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya di situ adalah terkait masalah kualitas pembelajaran ya, prestasi pembelajaran. Kemudian yang contoh yang ketiga apa di situ? Nah, ini ya, ini kan prakarsa perubahan. Contoh pertamanya yang dia tebalkan ini adalah contoh Lingkar pinggang. Pinggang ideal. Mungkin dari visi itu visi tentang tubuh yang ideal. Kemudian ada berikutnya ini adalah mengembangkan pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas anak. Berarti masalah kreativitas anak. Kemudian yang terakhir itu contoh yang terakhir adalah diputar terus. Nah, ini mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Ini satu bentuk prakarsa perubahan. Mungkin dari visi sana hanya tentang prestasi. Tapi salah satu cara untuk meningkatkan prestasi adalah mewujudkan pojok literasi. Itu ya. Oh, kegiatannya Pak Di. Ya, karena ini kan prakarsa perubahan. Ya. Jadi prakarsa perubahan itu kecenderungannya, identiknya adalah sebuah kegiatan yang terprogram dilaksanakan di sekolah. Nah, itu ya. Nah, tadi kita sudah ada antara karakter dan prestasi. Silakan rumuskan kalimat-kalimat yang kita sudah mantap untuk dijadikan sebagai prakarsa perubahan. Oke, bisa dipahami? Ya Pak. Oke, saya kasih. Kemudian untuk visinya tadi itu kata mewujudkan, mewujudkan itu lebih kepada semacam upaya yang upaya yang mula sekali. Bagusnya kita kasih ini ya, langsung terwujudnya. Ya Pak. Itu langsung saja terwujudnya. Itu, jadi kalau terwujudnya itu tidak ada alasan lagi untuk menunda. Ya. Jadi terwujudnya peserta didik yang ya. Oh bukan ya. Ini berprestasi yang berkarakter profil. Ya Pak. Oke, murid ya. Cocok nih. Terwujudnya murid berprestasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Jadi silakan memilih Maki, kira-kira bentuk prakarsa perubahan apa yang
Bapak Ibu pilih, gitu ya, yang Bapak Ibu pilih yang mendukung murid berprestasi yang berkarakter. Oh iya, iya. Nah, kira-kira apa nih kegiatan yang akan saya lakukan nanti sebagai bentuk perubahan, sebagai bentuk prakarsa perubahan? Kita perkecil dulu maknanya prakarsa perubahan. Apa itu yang kegiatan jenis apa yang baru? Gitu Ya, ya. Pak. Nah, kegiatan apa yang baru yang akan saya lakukan untuk menebalkan murid yang berprestasi. Oke, silakan Bapak Ibu. Makasih. Kasih Pak. Banyak murid yang berprestasi tapi tidak ada karakternya. Toh? Itu. Garis bawah. Banyak murid yang berprestasi tapi tidak ada karakternya. Alangkah baiknya kalau itu murid berprestasi tapi berkarakter juga. Tuh. Nah, apa mau kira-kira? Baru Bu Fitri. Izin, Bu, Ya, izin Pak. ya Pak. Ya, jadi begini, kalau penjelasannya Pak, mungkin memang kita harus menebalkan, misalnya kita terkait dengan berprestasi. Kemudian nanti di prakarsanya itu nanti kegiatan yang dilakukan itu mungkin mencerminkan di situ karakter profil pelajar Pancasila. Jadi kalau saya misalnya kita bersepakat terwujudnya murid berprestasi yang kita sepakati, nah nanti itu di situ kita lihat apa kira-kira yang kita lakukan di situ sebagai prakarsa perubahan. Misalnya kalau misalnya meningkatkan prestasi, bisa saja kan kita gunakan misalnya apalagi namanya itu mentoring, kemudian pengajaran kolaboratif atau penggunaan teknologi pendidikan. Nah, itu yang misalnya itu yang kalau menurut saya prakarsa perubahan yang dilakukan, misalnya penggunaan teknologi pendidikan, atau mungkin ada teman-teman untuk meningkatkan prestasi itu apa yang dilakukan, seperti itu. Ya, silahkan teman-teman yang lain. Kalau saya ini Pak itu Ji yang kayak itu Ji, kan banyak siswa yang berprestasi tapi tidak ada karakternya. Jadi jalan satu-satunya itu kalau kita kembali ke profil pelajar Pancasila, yang pertama yang harus kita kembangkan beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Itu kalau saya seperti itu. Kan itu kata kuncinya berprestasi. Buat apa orang berprestasi kalau tidak ada karakternya? Tapi alangkah baiknya juga kalau seumpamanya si murid sudah berprestasi tapi bagus juga karakternya. Jadi dua. Ya, tapi untuk mendapat yang ini Pak, kalau yang kesimpulan untuk dapat ini yang dua ini berprestasi dan berkarakter yang seperti apa yang saya ucapkan tadi, itu yang profil Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia. Seperti itu. Kata itu Ji. Pusingnya sekarang lagi prestasinya di mana kalau itu. Enggak, maksudnya kan begini, kalau ya silakan Pak Fasil. Oke. Pusing Ki Pak Nunu. Pusing Pak Nunu kuliah ini. Jadi begini, teman-teman ya. Jangan mau dicekal gitu ya, dicekal dengan kalimat visi. Itu ya. Jangan mau dicekal dengan kalimat visi. Intinya teman-teman membuat satu prakarsa perubahan yang mendukung visi. Begitu Pak. Oke? Ya Pak. Ini kan sudah ada prestasi, ada berkarakter, ada profil Pancasila. Bentuk prakarsa perubahan yang teman-teman lakukan itu satu saja yang sudah mampu mendukung visi itu.
kira-kira apa ya bentuk perubahan prakarsanya ya, atau prakarsa perubahannya. Kalau selama ini di sekolahnya Bapak Ibu misalnya taruhlah selama ini ada istilah Jumat bersih, gitu ya. Kali ini coba susun lagi prakarsa perubahan yang kira-kira apa ke jenis kegiatan itu. Makanya saya bilang cukup satu saja, jangan banyak, karena nanti terjebak apa yang mau kulakukan ini. Nah, banyak sekali nih kegiatan kalau ini modelnya. Ada? Oke. Contoh tadi itu, mari itu makanya ada contoh di situ Bapak. Ada 3 contoh di situ. Kelihatan ada contoh seperti itu tadi, masalah lingkar pinggang ideal. Tentu mulai makin itu membuat yang mau dicapai di situ hanya lingkar pinggang yang ideal. Mungkin ini lahir dari sebuah visi tentang bentuk tubuh yang ideal. Ada? Kalau bentuk tubuh yang ideal kan mana bagian dadanya, bagaimana tungkainya, apanya dan semuanya banyak kan. Tapi yang dia mau berubah di sini hanya ada pada bagian pinggang saja yang ideal. Nah, kita juga demikian, divisi kita misalnya di sekolah ada tentang prestasi, ada tentang karakter, ada tentang profil Pancasila, wawasan global, berbineka, tapi Bapak Ibu menyusun sebuah prakarsa perubahan tentang apa yang memuat semua itu tadi, salah satunya saja. Jangan semuanya, cukup satu saja. Contoh, teman-teman melakukan prakarsa perubahan adalah kegiatan pembelajaran berbasis online. Gitu ya? Itu satu prakarsa perubahan, karena sebelumnya belum pernah ada. Nah sekarang, kalau sebelumnya kan mungkin hanya berbasis komputer aja doang, ya main menggunakan komputer. Tetapi kali ini ada prakarsa perubahan berbasis online. Berarti nanti ada struktur, ada organisasi pembelajaran di sana, berapa kali per minggu kah, berapa kali per bulan, setiap kelasnya dapat giliran untuk belajar secara online. Nah itu maksudnya seperti itu Bapak Ibu ya. Silakan, makanya itu kita masuk ke contoh saja. Sudah ada visi, sudah enak. Sekarang tinggal memilih jenis perubahan apa yang Bapak Ibu sepakati, gitu ya. Misalkan kata kunci masalah berprestasi. Apa-apa yang membuat yang bisa dilakukan agar prestasi bagus, gitu ya. Mungkin dari sisi meningkatkan kompetensi guru, gitu ya. Diperkecil lagi, strategi pembelajarannya, diperkecil metodenya. Mungkin kita pilih metode saja deh, gitu ya, metode saja. Maka buatlah rumusan rumusan kalimat prakarsa perubahan terkait metode. Nah, makanya mulai kita mengisi di bagja, buat pertanyaan. Apa yang bisa saya lakukan terkait dengan meningkatnya keterampilan menggunakan metode pembelajaran. Misalnya ya, ini kan sudah jadi judul itu, meningkatkan pembelajaran melalui penggunaan metode apa misalnya, itu ya. Itu artinya ini Bapak Ibu jangan mau terjebak dengan visi, gitu ya, jangan ke sana. Silakan memunculkan prakarsa perubahan yang mewakili visinya yang Ibu sudah susun. Enak nih karena sudah ada visi. Tinggal kita bermimpi lagi perubahan apa yang saya mau lakukan. Gitu ya. Supaya ini visiku bisa sejalan dan bisa mudah dicapai. Nah, gitu ya. Kan kalau berprestasi itu belajar di kelas kan biasa nih. Belajar di kelas ada metode simulasinya, ada prakteknya, itu ya. Ada discovery-nya dan macam-macam. Itu biasa nih. Tapi mungkin ada prakarsa perubahan yang ingin dilakukan Bapak Ibu. Nah itu. Seperti itu misalnya. Tambahan belajar kan? Itu satu prakarsa perubahan.
berbasis apa, itu satu. Atau tim teaching, melakukan prakarsa perubahan dengan sistem tim teaching, itu juga satu prakarsa perubahan. Macam-macam. Begitu pun dengan karakter. Gitu ya. Kalau karakter misalnya selama ini tidak pernah ada istilah misalnya 5S. Nah, prakarsa perubahan yang dilakukan memunculkan 5S. Silakan rumuskan kalimatnya yang cantik, gitu ya, kalimat yang cantik, baru rumusan prakarsa perubahan itu teman-teman tuangkan dalam tahapan bagja. Itu. Nah, ikut makin dicontoh. Ikut mencontoh itu yang ada itu yang 3 contoh. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nuno. Terima kasih Pak Fasilitator atas arahannya. Ya, sekira begitu teman-teman. Mungkin kalau apa namanya, kita bisa milih satu dulu ini, berprestasinya atau peningkatan karakternya atau apa. Ya, silakan Ibu Fitri. Ya, tapi kalau saya Pak, mungkin fokusnya kita yang ke karakter saja dulu. Seperti saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Nunu bahwa banyak siswa yang memang berprestasi tetapi karakternya memang agak terlupakan. Ada kesombongannya apa segala macam. Jadi mungkin fokusnya di karakter. Nah, adapun kalau misalnya saya lanjut gini. Adapun kalau misalnya karakter yang mau difokusi, saya ada sumbang saran mengenai rencana. Jadi biasanya nih kalau rencana perubahan itu kan biasanya menjadi program sekolah. Nah, di program sekolah itu kan diajukan dalam rapat kerja tahunan. Nah, apa yang bisa dilakukan di program sekolah ini? Saya sumbang saran mengenai sekolah ramah murid. Kenapa sekolah ramah murid? Karakter murid itu sebenarnya bisa diberikan contoh. Bagaimana guru berperilaku itu akan menjadi contoh kepada muridnya. Jadi kalau misalnya sekolah ramah murid, ya bagaimana kita menginginkan diperlakukan oleh murid, maka kita memberikan contoh bagaimana memperlakukan mereka dengan baik terlebih dahulu. Ini mungkin berkelanjutan dengan berbasis pada kepentingan murid. Kemudian, jadi kalau saya sih sumbang sarannya itu sekolah ramah murid ini berkaitan dengan karakter. Sejalan dengan Ki Hajar Dewantara bahwa untuk menjadi anak kita jadi contoh teladan bagi murid. Oke, terima kasih Bu Fitri. Sekolah ramah murid itu prakarsa perubahannya. Walaupun ini umum, sementara gencar-gencarnya, tapi saya kira itu bisa menjadi masukan. Mungkin teman-teman ada yang lain, ya bisa saja di pengembangan karakter kah, atau mungkin di di prestasi. Ya, kalau misalnya kita sudah sepakat di sini, sekolah ramah anak, ramah murid atau sekolah ramah anak, itu nih yang kita tuangkan ke bagja. Bagaimana, apa, seperti apa. Oh iya, silakan Ibu Armayani Sawaludin. Silakan Ibu. Termut Bu. Termut. Halo, suaranya. Ya, mohon maaf Pak. Oke. Menurut saya kalau sekolah ramah anak yang dijadikan prakarsa, hampir semua sekolah itu memang dicanangkan untuk menjadi sekolah ramah anak. Tetapi kalau saya melihat prakarsa yang bagusnya diusung itu adalah hal-hal yang menjadi kecenderungan dan menjadi salah satu semacam kayak berbahaya jika dibiarkan terus-menerus. Makanya tadi saya sempat mengatakan perundungan. Mengapa saya angkat itu menjadi prakarsa? Karena itu yang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah. Kenapa dikatakan sekolah ramah anak? Ramah anak pun tidak bisa terwujud kalau tetap terjadi yang namanya perundungan di kelas, Pak. Kalau menurut saya seperti, sedangkan tuntutannya memang sekolah itu diwajibkan untuk yang namanya ramah anak. Ketika sekolah itu tidak ramah anak, maka biasanya itu ada sasaran atau dampak
pada kualitas sekolahnya atau pendidikannya itu ke depannya seperti itu Pak, karena memang tuntutan semua sekolah itu diwajibkan sekarang untuk SRA ramah anak, tidak boleh memukul, tidak boleh melakukan kekerasan, pokoknya intinya yang ramah anak. Iya, itu kalau Oke. teman saya seperti itu. Iya, tapi mungkin ada dari teman-teman yang lain. Iya, Tabe. Terima kasih. Ya oke. Iya. Jadi sekarang kan begini, ramah anak dengan bullying kan itu satu kesatuan sebetulnya, satu kaitan. Nah, maksud saya secara umum pun ramah anak. Kemudian dibawanya lagi mencegah bullying misalnya. Nah, kalau misalnya yang kita mau sepakati itu sekolah ramah anak secara umum, nanti ada khususnya apakah ini yang Ibu Arwayani Sawaluddin usulannya itu terkait dengan bagaimana caranya mencegah pembulian di sekolah. Jadi kan kena itu antara karakter, kemudian turun secara umum sekolah ramah anak, kemudian secara khusus lagi mencegah bully di sekolah. Jadi ini sudah ada tahapan-tahapan yang saya kira saling berkaitan dan saling mendukung kalau menurut saya. Nah, saya persilahkan ke teman-teman kemudian lagi, kalau misalnya Ibu Fitriani angkat tangan ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Tapi Pak, setelah ada ini tadi, ini bagusnya mungkin masing-masing kita mengajukan dulu prakarsa perubahan baru ditentukan lagi. Ataukah kalau memang mau berkelanjutan ini kan memang tadi dianggap agak lebih umum, memang bisa apa bahasanya untuk bullying itu tadi, misalnya dispesifikkan ke bullying itu, mungkin kita fokus di apa bahasa spesifiknya di prakarsa perubahan tentang bullying itu. Ya, Abe, karena mungkin bukan sekadar mencegah bullying, mungkin bahasanya dia bisa ada apa lagi ya, Abe. Oke. Yang lain Bapak Ibu mungkin ada masukan? Ya, Ibu Arya Armayani Sawaluddin. Iya Pak. Kalau bahasa lainnya bullying kan perundungan anak itu, kalau saya tidak salah Ibu, Bapak. Kemudian kalau saya menanggapi yang bagja itu prakarsanya di situ yang dianggap urgen untuk dilakukan perubahan. Kalau saya pemikirannya seperti itu ya. Nah, sedangkan perilaku atau tindakan bullying atau perundungan di sekolah itu hampir bisa dikatakan banyak sekali sekarang pelakunya ya. Makanya saya sampai sekarang itu masih tetap di konteks atau judul perundungan atau bullying, karena saya pikir itu hal yang perlu dilakukan secepatnya, dilakukan perubahan agar visi-visi kita yang kita usung itu yang terwujudnya murid berprestasi dan karakter profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud. Kalau seperti itu, mohon maaf, misalkan ada kekeliruan atau bagaimana ya. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Ibu Armayani. Mungkin dari Pak Nur, mungkin Pak Asdar ada? Pak Asdar angkat tangan tadi. Ya, Pak Asdar silahkan. Iya, kulihat ki alot kin diskusi Bapak Ibu nih. Jadi mungkin sebaiknya kita masing-masing kapan buat maki isi mi bagjata, kemudian kita kirim, kan tidak mesti selesai hari ini diskusi ini. Jadi masing-masing kita susun mi bagjata, kemudian kita kirim mi, baru kita telah masing-masing. Tapi kan sebentar apa yang dibawa ke dalam ruang diskusi di ruang utama. Iya, kalau ada pun itu kan diusulkan Pak, tidak mesti dibilang itu yang harus ditampilkan nantinya. Oh iya. Tetapi kita cari dulu visi prakarsanya. Visi dan prakarsanya. Ya, maksudnya ini kan nanti ada yang kita mau bawa ke sana. Mungkin kita bersepakatlah untuk memilih ini tadi prakarsa toh. Masih ada Pak Asdar? Tabe silahkan. Iya, lanjut Pak, lanjut. Oh iya, Tabe Pak Ibu Armayani.
Silakan Mungkin sebelum tadi sedikit Pak, mungkin sama seperti kalau kita kerja kelompok sebelumnya. Kalau saya kan hampir bisa keseringan dengan Pak Nunu ya sama Ibu Fitri juga. Biasanya itu kita membuat dulu masing-masing, kemudian di-share di masing-masing grup, kemudian nanti nih dipilih yang mana kira-kira yang mau dipilih, kemudian kadang juga biasa diramu. Kayak waktu itu kan saya ada kirim PPT itu kalau tidak salah ya Pak Nunu, kemudian diramu Iya. kembali oleh Pak Nunu, diambil sebagian dari punya saya, diambil juga dari Ibu Fitri, diambil juga dari Pak Asdar kah waktu itu atau siapa. Saya rasa seperti itu juga teknisnya. Mungkin kita mengusung masing-masing kira-kira dengan visi yang kita usung ini, apa kira-kira prakarsa perubahan untuk dimasukkan dalam format bagja itu. Jadi mikir masing-masing, baru kita share di grup atau di kelompok yang khusus ini, yang modul 1.3. Mungkin itu sedikit Pak, Bu, dari saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Begitu Ibu juga Fitri, masuk, ada Pak. Ibu Fitri? Iya, tapi Pak, saya tadi sebenarnya mau karena mau Kak tulis-tulis di ceritanya di sini yang prakarsa perubahan yang diajukan di kelompok kita. Kalau saya tadi kan ada sekolah ramah anak, saya mau tulis sih sebenarnya yang mengajukan Bu Arma bahasa redaksi dari prakarsa perubahan yang diajukan oleh Bu Arma mungkin supaya bisa menjadi catatan saya. Ya, Abi. Oke, Bu Armayani. Iya, tapi mungkin begini Bu Fitri, kan tadi kita bikin memilih mengusung untuk prakarsa perubahannya itu kan sekolah ramah anak. Mungkin baiknya buat Miki juga, baru nanti nih kita lihat tuh. Saya juga bikin yang masalah perundungan, kita bikin yang masalah sekolah ramah anak. Entah Pak Asgar mungkin bikin tentang apa. Yang jelasnya semua mengacu pada visi yang kita usung di atas tadi, yang terwujudnya murid berprestasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana Pak Nunu? Pak, saya maksud apakah Cocok. itu sudah benar? Bagaimana ya? Itu sedikit Pak, ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada Pak Nunu? Kalau saya sebenarnya lebih cocok nih, nah bilang Bu Arma juga masing-masing maki buat dulu toh apa prakarsa perubahan tak, baru misalkan nanti kita maki kita kelola ulang lagi yang mana yang mau kita ambil, kalau bisa dimodifikasi. Tapi kalau saya ditanya tentang ini, saya itu lebih berfokus ke itu yang tadi pertama, yang ke cuma nama kegiatannya belum. Lebih berfokus ke yang profil pelajar Pancasila yang pertama itu, beriman dan bertakwa. Untuk mencapai itu nama kegiatannya belum saya. Belum apakah Jumat apakah seperti itu Pak? Iya. Kalau ya Ibu Fitri, silakan Ibu Fitri. Termut, ya. Termut. Sorry, cocok ya. Itu mungkin tadi yang disampaikan masing-masing yang membuat, tetapi ini ketika ditanyai sebentar ketika pindah ke ruang sebelah, jadi mungkin kita sudah bisa menyampaikan bahwa kita sudah ada beberapa yang masih perlu disepakati lagi. Ada yang misalnya sekolah ramah murid, ada yang pencegahan bullying, dan ada yang beriman dan bertakwa. Jadi kita mungkin sudah sepakati di kelompok kita bahwa yang ingin diperkuat adalah mengenai karakter. Ya, selesai nih kayaknya. Tapi tunggu dulu Bu Fitri, kira-kira masih seperti yang dulu ini? Bila nanti pidana sebentar tiba-tiba langsung presentasikan, balas lagi. Oh, tapi kayaknya tidak sih Pak. Kayaknya hari Senin jadwalnya memang untuk presentasi kelompok. Jadi ini mungkin masih mudah-mudahan. Iya. Kalaupun masih ganti, setidaknya kita sudah tahu fokus kita tentang karakter. Itu kayaknya. Oke, Bu Arya Armayani, silahkan. Enggak sih Pak, saya agak tersenyum dengan Pak Nunu karena bilang jangan sampai langsung ke presentasi, baru waktunya itu presentasi terakhir Pak. Sibuk main apa itu, main olahraga ke apa kayak itu, lupakan itu kan untuk karya Pak Nunu. Hampir
Awas Kina. Kalau ndak ini ndak minta ndak tuh. Bah, anu lumayan ini dari sekian banyak modul ini kurasa ini yang luar biasa. Iya, Kalau- kasihan kepala kayaknya. Ya, kalau Pasdar bagaimana Pasdar? Ya itu Mi Pak dulu bilang masing-masing buat maki dituangkan maki pemikiran tadi Bagja, kemudian kita share baru kita modifikasi. Ya, oke. Begini Bapak Ibu sekalian, guru hebat. Jadi kan pasti di ruang utama sebentar kita akan ditanya ini apa hasilnya, bagaimana kan? Artinya paling tidak sekarang kita ini di kelompok kita sudah bersepakat bahwa yang kita mau tingkatkan adalah dari visi itu adalah karakter profil Pancasila. Kemudian ada 3, yang pertama ramah anak, yang kedua bullying, yang ketiga beriman dan bertakwa, ya, Dan berakhlak mulia. dan berakhlak mulia, rajin mengaji dan sholat. Jadi Iya, Pak. paling tidak ketika di rukul nanti di ruang utama sebentar, ketika kelompok kita yang dimintai tanggapan apa dan kenapa harus itu, kan pasti ada itu. Nah, teman-teman, kita sudah memiliki semacam bayangan tentang langkah-langkah dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di Bagja secara umum saja toh. Nah, nanti memang kalau setelahnya itu kita kerja masing-masing dengan berangkat dari visi yang telah disepakati bersama ini. Kemudian prakarsanya ini yang 3 ini masing-masing kita, kalau teman-teman juga yang lain, Pasdar punya yang lain, saya juga, tetapi pada intinya kita sudah bicara tentang karakter, bukan lagi tentang prestasi. Saya kira begitu Pak, Bapak Ibu semua. Bagaimana, mungkin ada yang ingin menanggapi? Silahkan. Kok dong Bu Arma sakit. Silakan Ibu Armayani, mungkin ada mau disampaikan? Sejauh ini tidak ada Pak, itu saja yang tadi aku bilang, mungkin sebentar mulai bekerja masing-masing, menuliskan kira-kira prakarsa perubahan yang ingin kita angkat seperti apa poin-poin pertanyaannya dengan teknik selanjutnya, yang jelasnya merujuk pada visi Tapatul yang diusung, seperti itu. Ya, harapannya nanti kita punya satu titik temu lah, atau mungkin mau diramu bagaimana, yang jelasnya masing-masing dulu kapan buat Pak. Iya. Oke. Pak Nunu. Iya. Kita Pak Nunu. Kalau saya sepakat tadi bilang Bu Arma. Baik. Pak Asdar. Permut ki Pasdar. Oke. Melamun ki Pasdar, melamun ki Pasdar Pak. Kami ditampilkan Pak Nunu Pak. Gini. Kalau Pasdar ini kuliah murid berprestasi berlandaskan karakter pelajar Pancasila. Jadi visi lagi. Bukan visi itu Pak. Maksudnya satu hal yang mau dilakukan. Ini kan kalau penjelasannya tadi Pak Fasil itu prakarsa perubahan adalah sebuah kegiatan, begitu, sebuah kegiatan. Iya, Jangki bahasanya tuh kalimatnya begitu karena mengacu ke visi kembali itu kuliah. Ya, apa kira-kira mau dibikin? Misalnya kan tadi itu pojok literasi untuk meningkatkan prestasi misalnya tuh ya, ada pojok literasi itu nih prakarsa perubahannya. Ada instruksinya Pak Fasil. Ya. Ada instruksinya. Iya, ada nih yang disuruh masuk ke room utama. Oh ya. Juga pakai dulu saat yang di sebentar ya.
Yang jelas di karakter ini ya baru kalau Saya kira sudah fix itu visinya yang di atas Pak tuh Iya, terwujud visi sudah murid fix. berprestasi yang berkarakter. Jadi Ya. tinggal kita cari prakarsa perubahannya tuh. ya tiga ini tiga. Sekolah ramah Oke. anak, kemudian perundungan, kemudian beriman dan bertakwa. Apalagi mencari lagi Pak. Masuk Miki kapan dulu di rumah utama ya? Iya. Bullying dan perundungan sama aja Pak Nono. Oh, apalagi Pak. Iya sama sih. Bahasa kerennya gitu Pak Nino. Oke, masuk Maki dulu Dian. Pak Nino kirim kangen lagi linknya. Link apa, Bu? Rumah utama. Rina sum Oke. Anwar sama ya. Tuh. Ada kayaknya di grup, Ya. Bu. Nah, kirim Ibu Anu. Nah, kirim Oh Ibu iya, Fitri. kita dulu ya. Belum selesai ini. Belum Iya, selesai. pakai Pak, iya. Ini nampak saya ini le. Tutup lagi pale. Apa ini belum bisa? Hapus diterusin kerja. Berhenti bagi berbagi Bu Nur. Sudah? Ya. Kuliah nih. Tatkala kuliah nih Bu Nur. Masih kecepat Pak Nono. Ya itu Pak saya ini gayanya. Lingu-lingu masih ini kan langsung. Sampai bagi Pak Nono. Kenapa pucat? Apa? Tadi kan ini sudah Ibu Pak Nono. Bagaimana Pak yang di sini keluar lagi kapan sih? Tidak belajar jadi. Iya. Keluar makin Bu. Akhirnya. Ke rumah utama nih Pak. Keluar makin Bu. Keluar ya. Bagaimana kalau baju pink? Beda Jaki. Beda Jaki Panjai. Pakai dulu itu yang dibagikan sih. Coba lu dipakai. Kenapa Pak Nur? Ada Pak Fasih. Kasih. Terima kasih dia. Oh iya, ada. Baik Bapak Ibu, untuk kelompok B, saya lihat sudah ada juga gabung di sini, mungkin sudah selesai di sana ya. Oke. Saya tutup rekamannya dulu untuk kelompok B. Baik Bapak Ibu, untuk kelompok A dan kelompok B, kita kembali ke room utama ini. Satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa presentasinya nanti memuat 3 bagian. Ya. Yang pertama, ya, bagian pertama adalah visi. Itu di visinya muncul 5 visi mewakili tiap-tiap visi teman. Kemudian di bawah dikatakan visi yang menjadi kesepakatan kami adalah visi ini. Oke? Bisa dipahami Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, rumusan prakarsa perubahan. Bisa? Ya, yang kedua, rumusan prakarsa perubahan. Di rumusan prakarsa perubahan itu apa rumusannya itu, kalimatnya apa, misalnya tercapainya sekolah anti perundungan, ya contoh kecil ya, itu contoh kecil, meningkatkan prestasi siswa melalui pembelajaran berbasis IT. Misalnya, itu contoh-contoh perubahan. Kan sebelumnya tidak pernah ada misalnya kan? Ya, mungkin kalau ini kita dengar itu hal biasa nih.
Terima kasih kesempatannya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya cuma ingin semacam penebalan saja, Pak, mempertegas di prakarsa itu, prakarsa perubahan. Itu kan prakarsa perubahan ada satu kalimat yang kita tulis, tetapi yang saya mau tanyakan, apakah itu kalimat itu dalam bentuk merujuk ke satu kegiatan atau dia sifatnya masih seperti visi? Itu yang saya mau tanyakan, Pak. Apakah misalnya kan visinya tentang karakter, anggaplah seperti karakter dengan pembentukan karakter dengan peningkatan prestasi. Nah, nanti di prakarsanya itu saya memilih, kami bersepakat misalnya prestasi atau karakter lah. Nanti di prakarsanya itu apakah yang